bersama Polres Metro Lampung kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan dalam penyalahgunaan senjata api sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak Pers terkait pengungkapan dugaan kasus tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan dan penyalahgunaan senjata api sehingga mengakibatkan korban atas nama Dedi Christian Agung meninggal dunia sebagai dimaksud dalam pasal 459 dan atau pasal 458 dan atau pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Polda Lampung. Dasarnya yaitu laporan polisi nomor LPB 179 5 Romawi 2026 Polres Metro Polda Lampung tanggal 23 Mei 2026. Pelapor atas nama Saudari Muji Rahayu Ningsih. Waktu kejadian pada hari Sabtu 23 Mei 2026 sekira jam 19.20. Tempat kejadiannya di Jalan Hairbras, Kelurahan Ganjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Korban inisial DCA, laki-laki 40 tahun, PNS, alamat Jalan Panca Asri nomor 4 RT 24 RW 5, Kelurahan Ganjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Adapun saksi inisial MR, dia sebagai pembantu di warung ayam geprek tersebut, yaitu di TKP, melihat langsung kejadian tersebut sekitar jarak 7 sampai dengan 10 meter. Kemudian inisial AG, seorang pembeli di warung ayam geprek tersebut, melihat langsung kejadian tersebut baik sebelum ataupun sesudah kejadian tersebut. Kemudian ketiga inisial FS, saksi FS yaitu penjual pedagang telur gulung di situ. Ini juga saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut baik sebelum, pada saat ataupun sesudah. Satu lagi adalah inisial VL, ini istri korban yang juga berada di TKP di warung tersebut. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang kayu warna coklat, kemudian 2 butir selongsong kaliber 9 mm, kemudian 1 butir proyektil, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 buah helm merek Carglass warna abu-abu, 1 pasang sandal jepit merek Indomart warna biru, 1 buah kaos berkerah warna abu-abu merek CCC, 1 buah celana panjang jeans merek Lekos warna biru, 1 buah sandal jepit warna hitam, dan 1 buah file rekaman CCTV di sekitar TKP. Adapun nama tersangka inisial FJP, umur 21 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Modus operandinya, tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap hutang korban sebesar 1 juta rupiah, kemudian terjadi keributan antara korban dengan tersangka. Selanjutnya tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Motifnya di sini yaitu pelaku menagih hutang kepada korban karena tidak dibayar oleh korban. Perlu saya jelaskan motif di sini bahwa pelaku ini, saudara FJP, dia memiliki semacam simpan pinjam ilegal, kemudian meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang ada. Setelah itu dia menagihnya. Kemudian kronologis singkat peristiwanya, ini pada hari Rabu tanggal 23 Mei sekitar 19.20, saksi MR sedang berada di warung ayam geprek milik korban untuk membantu jualan.
Kemudian datang pelaku FJP menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian pelaku turun dari motor dan langsung menemui korban DC dengan tujuan menagih uang pinjaman. Melihat hal tersebut, saksi MR kemudian keluar warung dan menuju cucian mobil di dekat dengan warung tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi MR mendengar ada suara keras dari arah warung ayam geprek korban. Setelah saksi MR melihat dari jarak sekira 2 meter dari terjadian keributan di depan warung antara korban dengan pelaku dalam posisi berhadapan dan saling dorong. Melihat hal tersebut, saksi MR dan saksi BL, istri korban, melerai korban dan pelaku dengan cara menarik korban ke dalam warung geprek miliknya dan menjauh dari pelaku. Sedangkan pelaku mundur ke arah jalan raya. Tetapi setelah korban dan pelaku menjauh dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian korban mendatangi pelaku dan saksi MR dan AG juga mendengar pada saat itu korban berteriak, "Tembak, ayo tembak kalau berani, katanya kamu kemarin mau menembak saya." Sehingga pelaku langsung mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, langsung menodongkan ke arah korban dan melakukan penembakan sehingga korban jatuh terlentang di jalan. Setelah itu pelaku berlari ke arah motor miliknya untuk berusaha melarikan diri. Namun saksi saudari MR dan VL menarik pelaku sehingga pelaku jatuh dari motornya. Pada saat itu pelaku masih berontak dan berusaha lari, tetapi MR tetap menarik baju. Saksi MR menarik baju dan tangan pelaku sehingga berteriak, "Jangan kabur." Pada saat itu pelaku menembakkan senjata ke atas sebanyak 2 kali sambil mengambil sepeda motor itu. Setelah itu pelaku melarikan diri dengan membawa motornya. Kemudian korban tergeletak di jalan, di bagian kepalanya mengeluarkan darah, selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Kronologis penangkapan tersangka atas nama FJP, jadi berdasarkan serangkaian penyelidikan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan CCTV yang kami dapat, penyidik meyakini tersangka FJP kemudian pada hari Minggu tanggal 24 sekitar jam 12.00 tersangka dengan diantar oleh pihak keluarga menyerahkan diri kepada petugas di Polres Lampung Utara. Selanjutnya tersangka dilakukan penangkapan dan melakukan penyitaan berupa 1 buah pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gedang kayu warna coklat, 2 butir selongsong amunisi kaliber 9 mm. Pasal yang dipersangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 20 tahun paling lama penjara 20 tahun. Kemudian tentang kepemilikan senjata api paling lama 15 tahun. Rencana tindak lanjut, kami akan segera melengkapi berkas perkara, kemudian melakukan upaya-upaya penyidikan dengan membawa barang bukti ke laboratorium forensik dan juga melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Himbauan kami kepada masyarakat, yang pertama, untuk masyarakat dilarang menggunakan senjata api ilegal, dan apabila menemukan, mengetahui kejadian tersebut, mohon segera menghubungi kepolisian setempat atau dengan telepon ke pelayanan polisi 110. Kemudian yang kedua, himbauannya kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mencegah kejahatan dan menjaga Lampung ini aman
sehingga terbebas dari rasa ketakutan, khususnya kejahatan tindak pidana street crime, curas, dan curanmor. Polda Lampung berkomitmen untuk terus memburu para pelaku kejahatan street crime, baik curas, ataupun curanmor. Demikian, berapa kali tembakan, apakah ada proyektil, senpi dari mana, senpi buat apa, apakah terkait masalah koperasi legal akan dilakukan penyidikan. Yang pertama, kami berkoordinasi terus dengan ahli kedokteran forensik bahwa ditemukan ada satu proyektil di kepala korban. Kemudian senpi ini asal dari mana, kami terus melakukan pendalaman terkait asal usul senpi. Kemudian senpi ini buat apa, memang selalu dibawa oleh tersangka FJ ini ketika dia melakukan penagihan. Kemudian kooperasi tersebut tentunya kita akan mengembangkan terkait penyelidikan terkait masalah kooperasi ilegal ini. Nanti mungkin Bapak Kapolres Metro bisa menggambarkan bagaimana situasi atau fenomena terkait kooperasi ilegal ini khususnya di wilayah Metro, apakah banyak apa dan sebagainya. Nanti kan melakukan pengembangan terhadap pendidikan kooperasi ilegal. Terkait masalah tersebut, kita bisa menyampaikan bahwa ini hanya sepihak, dalam artian dia yang kooperasi ilegal. Jadi kita tetap dalam tahap pemeriksaan, pengembangan, dan pendalaman terkait masalah kooperasi ilegal ini. Terima kasih. Perorangan, tapi tersangka FJ ini dia membuka praktek meminjamkan uang kepada masyarakat, kemudian dengan cukup meninggalkan fotokopi KTP, kemudian misalkan bunganya misalkan pinjam 1 juta, maka dalam 5 minggu dia harus mengembalikan 1.250.000 per minggunya, dia membayar 250.000, kemudian masih dipotong admin sebesar 100.000. Jadi rata-rata modusnya FJ ini memang seperti itu. Jadi mungkin di wilayah Metro juga ada, mungkin di wilayah juga ada. Kita akan mengembangkan perkara ini terkait masalah simpan pinjam ilegal ini. Demikian. Si korban ini memiliki hutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kewajiban dia adalah membayar setiap minggunya itu adalah 250.000. Di awal 1 juta ini sudah dipotong 100.000 rupiah untuk biaya admin. Kemudian baru pembayaran pertama si korban ini menunggak untuk pembayaran ke 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi itu besaran terkait masalah besaran utang dari korban. Kemudian yang kedua, memang dari saksi-saksi lainnya yang kita dapatkan di sekitar rumah korban, pelaku ini, saudara FJ, setiap kali melakukan penagihan pasti dengan cara arogansi dan kemudian melakukan pemaksaan terkait dia dalam melakukan penagihan hutang. Kemudian selalu dibekali dengan senjata api. Kemudian tes urin kita menunggu hasil keluarnya dari Pak Roma tadi, hasil dari tes urin dari tersangka MC ini. Kemudian terkait upaya senpi rakitan sampai saat ini kita terus bekerja. Memang maraknya senpi kejahatan tindak pidana yang diikuti dengan penguasaan senpi tanpa izin, kita melakukan terus untuk mencari industri atau produksinya dibuat di mana, termasuk penelusuran terkait proyektil maupun selongsong yang ditemukan 9 mm. Kami akan melakukan pendalaman terkait asal usul kepemilikan amunisi tersebut.
Cukup? Di depan. Cukup ya. Sini dua sini. Anu foto belum Bu? Sisi kanan, sisi kanan. Ya. Padir sini Padir. Kiri. Kiri.